Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 30 Desember 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tinggalkan Kebiasaan Lama. Tinggalkan kebiasaan lama. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 19 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain, yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, dan oleh nenek moyang mereka, dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajar kami, supaya kami tidak hanya meninggalkan tahun yang lama, namun kami juga berjuang untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama dalam rangka kami memasuki tahun yang baru dengan kebiasaan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Sejarah bangsa Yahudi setelah mendapatkan semua yang terbaik daripada Allah, dan Tuhan sudah memberikan pendampingan, penyertaan, mujizat, kasih, kebaikan, kecukupan kepada bangsa Yahudi, rupanya tetap itu tidak membuat mereka masuk ke dalam sebuah kebiasaan-kebiasaan yang Allah sediakan, yang Allah perintahkan, dan yang Allah tuntun melalui nabinya, melalui suara Tuhan langsung, bahkan melalui para malaikat. Mereka tetap memiliki sebuah kebiasaan-kebiasaan yang lama yang terus-menerus dibawa berpuluh-puluh tahun, sekian waktu yang lamanya. Orang-orang Yahudi sekalipun sudah mengalami banyak hal kebaikan dari Allah, tetap hidup dalam kebiasaan lama. Apa kebiasaan lama daripada orang Yahudi? Di firman Tuhan dalam Yeremia dikatakan sebab mereka telah meninggalkan aku. Kebiasaan daripada orang Yahudi meninggalkan Tuhan, sementara Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedikitpun. Karena meninggalkan Tuhanlah, kemudian berentet kepada perbuatan-perbuatan yang menyertainya. Mereka telah membakar korban kepada Allah lain yang mereka tidak kenal, dan mereka membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang tidak bersalah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu Tuhan sudah menjadikan kita sebagai anak-anaknya, maka dikatakan kita sudah menjadi manusia baru, dan kita meninggalkan manusia lama. Setiap kita memasuki tahun yang baru, maka kita perlu berjuang, tidak hanya memikirkan hal-hal baru yang kita mintakan kepada Tuhan. Mungkin rencana baru, pekerjaan yang baru, keuntungan yang baru, kesuksesan yang baru, kelancaran yang baru. Apa yang perlu kita mintakan kepada Tuhan? Kita selalu tetap mendapatkan, menjalani, menghidupi kebiasaan-kebiasaan baru sebagai manusia baru yang sudah ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal. Dan kita tetap akan terus-menerus meninggalkan manusia lama dengan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Sahabat seperjalanan, yang Tuhan inginkan ke dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anaknya Allah, dan Allah menjadi sahabat iman buat kita semua, maka kita perlu berjuang di dalam waktu yang pas dan sangat tepat ini, menjelang tutup tahun dan memasuki tahun yang baru. Kita punya sebuah konsep pemahaman yang baru, bahwa perjuangan kita adalah terus-menerus menjadi manusia baru. Kebiasaan Yahudi, Alkitab mencatat, meninggalkan aku, meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan, dia tidak pernah ingat lagi apa kata-kata yang Tuhan sampaikan. Atau kalaupun ingat, dia pura-pura tidak ingat. Kalaupun kemudian Tuhan memerintah kembali, mengingatkan dengan berbagai macam cara, lewat firman yang kita dengar, lewat nasihat teguran daripada orang-orang yang menginginkan kita jangan sampai salah jalan, namun kita dengan sengaja melanggarnya, kita dengan sengaja membangkang, kita dengan sengaja melawan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Apa keuntungan yang didapat buat sahabat seperjalanan kalau kita akan memasuki sebuah kehidupan dan terus menjaga kehidupan sebagai manusia baru di tahun yang baru? Alkitab menjanjikan berkat-berkat yang luar biasa. Seseorang yang tetap bersama dengan Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan, dia akan hidup dalam kekudusan.
Dia tidak pernah akan ada berhala-berhala lain di dalam kehidupannya. Apa itu berhala? Sikap egois, mementingkan diri sendiri, sikap mau menang sendiri. Ini pun bisa jadi berhala modern. Sehingga tatkala sifat dan karakter yang buruk, yang lama itu tidak pernah kita tinggalkan. Sewaktu kita berumah tangga, kita bermasalah. Sewaktu kita bekerja, kita menjadi orang yang tidak setia, yang curang. Sewaktu kita masuk dalam dunia pendidikan buat yang masih lebih muda, kita mencari jalan-jalan yang mudah agar mendapat kelulusan sekalipun jalannya tidak baik. Tatkala kita berada di tempat-tempat umum, di tengah-tengah masyarakat, kita punya kebiasaan-kebiasaan lama. Kita tidak peduli kepada aturan yang ada, kita melanggarnya. Dari pelanggaran lalu lintas, dari kebiasaan tidak mau hal yang sangat sederhana, tidak mau antri, kebiasaan berbicara tanpa mau mendengarkan orang lain. Ini adalah dosa-dosa yang bukan dosa-dosa besar, namun bisa berdampak besar dalam kehidupan. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak tahu bagaimana menentukan prioritas, sikap-sikap pemboros yang tidak tahu bahwa setiap perjuangan uang yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, ada sebagian bukan milik kita. Sikap yang tidak adil, sikap yang suka bergosip, merugikan orang lain dengan kata-kata yang kita keluarkan, maka itu adalah kebiasaan lama. Kebiasaan suka marah, kebiasaan suka berkata-kata kasar, kebiasaan suka membenci, kebiasaan khawatir, kebiasaan cemas, kebiasaan berputus asa, kebiasaan berkeluh kesah. Sedemikian banyak kebiasaan lama sahabat seperjalanan. Kalau kita bisa tinggalkan, maka sesungguhnya hal-hal indah akan menyertai setiap sahabat seperjalanan memasuki tahun yang baru. Kita akan berjubahkan pakaian yang baru. Pakaiannya adalah pakaian kekudusan. Kita akan memasuki tahun yang baru dengan pikiran yang baru, pikiran yang penuh dengan keoptimisan, pikiran yang kemudian dimasuk dengan pikiran-pikiran yang kudus dan benar. Perasaan kita akan memasuki ke tahun yang baru dengan perasaan-perasaan yang benar. Perasaan-perasaan yang kita tumbuhkan, bagaimana kita belajar bersuka cita, kita belajar bergembira, sekalipun di dalam kesulitan, karena Allah menyertai kita, karena kita tidak ditinggal sendirian. Kebiasaan berkeluh kesah, kebiasaan menyalahkan orang lain, playing victim, kebiasaan kemudian mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti dan melukai hati orang lain. Maka siogianya sahabat seperjalanan, kita harus putus habis. Dan kita tidak pernah melakukan rekatan kembali, menyambung kembali tali yang sudah terputus seperti demikian. Karena mengapa? Untuk menjadi manusia baru, Alkitab mengatakan, kita telah lunas dibayar dengan darah Kristus yang sangat mahal. Setiap kebiasaan buruk akan memberikan dampak-dampak buruk kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada lingkungan, dan kepada siapapun. Sementara Tuhan memanggil kita, kehidupan kita harus menjadi berkat. Bagaimana cara menjadi berkat? Maka kita harus memiliki kebiasaan manusia baru yang terus diperbaharui di dalam Kristus, dan kita akan mencapai kesempurnaan bukan karena kita tidak berbuat dosa, namun kita terus berjuang menjadi lebih baik dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah memasuki tahun yang baru, kami meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, sebagaimana tahun yang lama kami akan tinggalkan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi hambatan masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan caranya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat meninggalkan tahun yang lama, selamat meninggalkan kebiasaan yang lama, selamat memasuki tahun yang baru, dan selamat terus hidup di dalam manusia yang baru. Shalom.